sidang MK itu kan sidang sengketa hasil pemilu, Ya. ya kan? Dan yang menjadi lawan dari penggugat itu kan KPU, ya kan? Jadi 01 02 ini hanya terkait kan? 01 dan 03 menggugat versus KPU. Ya. Nanti ada sengketa hasil pemilunya seperti apa, MK yang memutuskan gitu ya. Tapi yang terjadi dalam sidang sampai sekarang lah ya, itu kan sasaran tembaknya selalu Jokowi. Bukan selalu lah, sebagian besar amunisinya itu dipakai untuk menyerang Jokowi, termasuk soal bansos, ya kan? Terus soal MK, soal Gibran lah, pencawapresan Gibran gitu. Bahkan tuntutannya pun kan mendiskualifikasi 02 dalam kasus tuntutannya 03, atau mendiskualifikasi Gibran, Prabowo boleh dalam tuntutannya 01. Nah ini kenapa ini terjadi di sidang MK? Maksud saya kenapa nggak fokus saja ke batas kewenangan MK? Ya justru di sana kalau mereka masuk ke perselisihan hasil saja, memang nggak ada bahan kan? Kan saya pernah cerita di sini. Ya. Kalau Anda ingin menggugat 1%, Anda harus punya bahan 8.200-an TPS yang harus diminta PSU. Dan Anda harus menang 100% di 8.200 TPS itu. Kalau Anda ingin menggeser angka 8%, kan Anda harus punya bahan di 64.000 TPS. Dan kalau misalnya itu Anda minta pemungutan suara ulang, Anda harus menang 100%. Angkanya berubah 8%. Bisa jadi 2 putaran. Bahan itu yang nggak ada. Ya. Karena memang nggak ada bahannya. Jadi kalau perselisihan hasil pemilu, menurut saya mereka nggak ada bahan sama sekali. Makanya mereka coba naikkan itu. Dimintalah ini supaya agak-agak progresif ini. Ya. Jadi bisa masuk ke MK pakai jurus Dewa Mabuk. Ya, menggugat prosedur pendaftaran, ya kan, mempersoalkan si A anaknya siapa, ya kan, mempersoalkan putusan MK sendiri. Dia lagi bersidang di MK, dipersoalkan putusan MK sendiri, mempersoalkan Pak Jokowi yang dianggap bagi-bagi bansos untuk memenangkan ini. Jadi ini sudah karena jurus yang benerannya sudah nggak bisa lagi dipakai, pakai jurus Dewa Mabuk ini. Walaupun kemudian jurus Dewa Mabuk ini juga disidangkan gitu. Kita kan harus akui jurus Dewa Mabuk ini disidangkan. Saya hadir kemarin itu kan bagian dari melayani jurus Dewa Mabuk ini. Itu kalau misalnya ya dalam kasus MK, MK kan pasti tahu bahwa pemenangnya hanya terbatas kepada tapi itu juga jadi bahan perdebatan. Kenapa itu di-entertain? Kenapa itu diberi tempat? Saya nggak ngerti dalam proses hukumnya, tapi ini mereka berdebat kan, mereka juga menghadirkan ahli-ahli hukum. Apakah misalnya MK harus bisa keluar dari hanya sekedar selesai sengketa hasil pemilu atau bisa untuk urusan-urusan lain. Jadi juga masing-masing pihak menghadirkan ahli-ahli hukum kan untuk memberikan pertimbangan kepada majelis hakim sampai sebatas mana kewenangan mereka. Walaupun kalau saya nggak terlalu berani misalnya memberikan penilaian soal hukum, tapi kan kita secara kasat mata juga bisa merasa-rasa ya, mana sebenarnya yang menjadi pokok perkara, mana yang bukan pokok perkara. Jadi menurut saya banyak hal-hal ini bukan pokok perkara soal sengketa hasil, tapi lebih kepada hal-hal yang menurut mereka menyebabkan mereka kalah. Jadi target mereka adalah ini ada abusive ini, ada abuse of power nih, ada upaya sistematis nih, terstruktur masih sistematif yang menyebabkan mereka kalah. Padahal seingat saya, ketika Anda memutuskan ini terstruktur, masif dan sistematis, itu Anda harus buktikan persoalan ini di 50% TPS plus 1. Jadi berapa tuh? 400.000 lebih TPS. Lebih nggak mungkin lagi. Persoalkan 8.000 TPS aja nggak ada barang. Mempersoalkan 64.000 TPS aja nggak ada bahan mereka. Apalagi mempersoalkan 400.000 lebih TPS untuk membuktikan bahwa ini terstruktur, masif, dan sistematis.
Nah, gitu. Jadi makanya pergi lagi ke prosedur. Saya dulu pernah bilang, kalau misalnya Anda nggak setuju Gibran maju karena keputusan MK Anda anggap cacat, ya Anda jangan ikut bertanding lah. Kalau Anda ikut bertanding, artinya Anda boikot dari awal. Boikotlah dari awal. Kalau Anda ikut bertanding, artinya Anda sudah setuju nih, apapun hasilnya. Sudah terlibat dalam debat capres, bahkan cawapres. Anda ya waktu itu aja Anda masih percaya diri menang kok. Tapi begitu kalah Anda gugat lagi prosedurnya, Anda gugat lagi aturannya. Ini kan aneh. Makanya kemarin saya lihat tuh ada perdebatan dengan ahli hukum yang ditanya, loh kenapa bisa tetap daftar, kan ini kan baru putusan MK, PKPU-nya belum dirubah. Lalu ahli hukum ini bilang, lah dulu ketika Anda menggugat si Refli Harun ini tanya, dulu ketika Anda Refli Harun menggugat ke MK bahwa memilih dengan KTP aja boleh, kemudian dikabulkan oleh MK, 2 hari berikutnya orang boleh milih pakai KTP, sementara PKPU-nya nggak diubah. Belum diubah. Jadi kira-kira itu mungkin gitu ya. Kira-kira mungkin aja seperti itu. Tapi mereka kan masih tetap akan berdebat. Bahkan bisa aja misalnya sebelum ngambil nomor urut gitu ya. Nomor apa istilahnya tuh? Pendaftaran. Ya itu kan bisa aja mereka mempersoalkan soal legitimasi. Iya. Kan sebelum disahkan boleh mundur. Gibran kan pemilu bisa aja mundur lah, atau bisa boikot debatnya aja. mundur dulu atau apa gitu kan. Aja. Sampai misalnya itu prosedur mungkin kan sebenarnya. Sampai prosedurnya mereka anggap benar misalnya. Dan saat itu baik 01 dan 03 tidak ada yang nggak ada, saya lihat kayak gitu. Iya, maksudnya ngedubal iya, tapi masukan gugatan kan kita nggak dengar. Saya nggak tahu ya, tapi kita kan nggak dengar mereka masukkan. Tidak ada beritanya lah. Nggak ada beritanya lah mereka masukkan gugatan soal itu. Nah, kalau soal ini kan kalau kita lihat komposisi tim hukumnya ya, kan itu semuanya dari 01 dan 03, bukan semuanya. Sebagian besar kan para ahli hukum pilih tanding tuh. Iya. 03 itu ada Dr. Mulia Lubis, ya kan? Terus cawapresnya Pak Mahfud yang mantan ketua MK, yang pasti tahu lah tentang soal bagaimana MK itu punya kewenangan tertentu seperti apa terkait Pilpres. 01 ada Refli Harun atau apa gitu. Tapi tetap mereka kan ketika mengajukan sidang MK ini, tetap yang ditampilkan kan soal narasi kecurangan, soal bansos dan seterusnya. Nah, terus saya jadi teringat nih, Pak Mahfud kan pernah bilang bahwa tujuannya itu bukan menang, bukan mencari kemenangan di kasus MK ini, tetapi untuk pendidikan demokrasi ke depan lah, supaya bagaimana agar kualitas demokrasi Indonesia itu nggak lagi ada kecurangan, kualitas pemilu itu lebih baik dan seterusnya. Menurut Uda Hasan gimana? Enggak ya, kalau saya sih yang pastikan sidang MK sudah berjalan. Perdebatan dari masing-masing pihak, pemohon, termohon, kemudian pihak terkait, saksi-saksi kan ditonton oleh publik. Jadi kalau misalnya targetnya untuk pendidikan politik, dapatlah. Tapi menurut saya juga kita tidak bisa menafikan bahwa akhirnya kalau nggak ada bahan itu memang banyak lucu-lucunya kan. Maksudnya kalau nggak ada bahan yang solid yang kita bawa itu kan memang banyak lucu-lucunya gitu. Nah, sekarang saya tanya, yang lucu-lucu ini bagian dari pendidikan politik atau kemudian akan membuat orang makin nggak percaya nih? Apa sih ini gitu? Apakah tidak justru menjatuhkan kredibilitas dan martabat orang yang lucu-lucu ini gitu? Ya kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya untuk pendidikan politik ya kira-kira bawa bahan yang solid dong. Fokus bawa bahan yang solid, jangan pakai jurus dewa mabuk dong. Kalau menurut penilaian saya begitu. Menurut penilaian saya begitu. Jadi saya setuju kalau mau pendidikan politik setuju, tapi jangan pakai bahan yang lucu-lucu lah gitu. Jangan pakai saksi yang lucu-lucu juga gitu loh. Ya, dan juga kalau itu disebut sebagai tujuannya pendidikan politik kan kesannya itu kayak 58% yang milih Prabowo itu adalah orang-orang yang memilih karena bansos. Iya, itu kan bansos atau uneducated, atau karena di brainwash atau apa. Hasil riset membuktikan sebaliknya. Iya, dan juga selain soal hasil riset itu kan seperti kayak underestimate kecerdasan akar rumput. Dan ini silent majority. Dan ini kalau dibiarkan itu akan sampai kepada bikin sekte. Sekte dia yang paling benar, dia yang paling salah nih sekte-sekte
social justice warrior yang kayak gitu-gitu. Moral superiority ya. Iya, dia punya moral superiority yang menganggap orang lain yang berbeda pilihan dengan dia salah karena tidak punya pendirian, tidak punya prinsip, karena terima bansos, karena dibeli suaranya, yang kayak gitu-gitu. Padahal menurut saya secara umum pemilih ini sama aja. Pemilih ini samanya. Jangan dikelompokkan menjadi gitu. Dengan perasaan-perasaan moral superiority kayak gitu, karena nggak ada pendidikannya di sana. Kalau macam orang paling benar aja hidupnya kan nggak ada ini. Kan betul. Ini nggak mungkin paling benar terus. Gitu, kita kan nggak mungkin paling benar terus. Apalagi nggak benar tapi merasa paling benar, itu lebih kacau lagi. Yang buat saya kemarin tuh banyak yang lucu-lucu lah. Cuman kita kan nggak enak komentarinya. Orang lagi kalah, kemudian lagi berusaha memperjuangkan nasibnya, kita ledek-ledekin, itu kan nggak enak gitu loh. Betul. Gitu. Kalau diledekin kita punya 1000 bahan buat ngeledek-ledek itu gitu loh. Di opini publik ya. Tapi kita ngerasa, udahlah enggak lah gitu. Udah biarin aja lah kayak gitu. Ya, memang ini. Ya, salah satu keuntungannya itu ini. Ini terjadi pada masa menjelang Lebaran ya. Jadi perhatian publik juga mungkin udah capek dengan soal pemilu ya. Soal MK, mereka perhatiannya kan malah tapi kayaknya mudik, Lebaran gitu. Perhatian orang terhadap sidang MK lumayan tinggi ya. Tinggi ya? Saya nggak tahu di sidang-sidang lain, tapi minimal ketika misalnya hari kemarin, iya kan misalnya gini, kita ngerasa misalnya Kak tampil di podcast, tampil di TV segala macam, yang respon nggak terlalu biasa-biasa, nggak banyak. Tapi ketika misalnya kemarin di MK itu banyak respon itu banyak sekali. Jadi artinya orang-orang yang nggak biasa menegur kita, yang nggak biasa berinteraksi dengan kita itu melakukan interaksi. Itu artinya kan dia nonton. Ya. Kan artinya dia nonton. Jadi mungkin cukup. Saya nggak tahu nih berapa besaran animo yang nonton tuh. Tapi menurut saya ya kayaknya lumayan banyak. Menarik. Lumayan banyak ini. Jadi pasca Pilpres pun. Nah, itu menurut saya. Kalau targetnya memang pendidikan politik, dari sisi audiens dapat nih. Dari sisi audiens dapat nih. Tapi mutunya dapat nggak? Nah, gitu. Mutunya dapat nggak? Gitu. Mutu dan juga itu tadi soal anggapan bahwa yang milih 02 itu adalah mayoritas yang perlu dididik. Nah, itu loh. Itu kan kesannya kan gitu. Ada sama kayak bule baru datang ke Indonesia. Iya, jadi ada kesan harus dididik ini mayoritas tapi kayaknya salah ini pilihan kalian ini gitu. Jadi harus kita lihat aja lah. Harus di political education lah gitu. Nah, itu kan ada kesombongan juga di situ. Saya ngelihat juga pihak 02 itu menghadirkan lawyer-lawyer yang top sekali dengan integritas, kredibilitas yang luar biasa. Termasuk juga kualifikasi saksi-saksi yang dihadirkan menurut saya top. Bukan yang lucu-lucu, malah nggak ada yang lucu gitu. Iya, maksudnya nggak ada yang lucu-lucu gitu. Jadi ini semua lah, maksudnya on point semua. Saksi-saksi yang dihadirkan itu memang dibutuhkan dan memang qualified, punya otoritas lah, otoritatif lah dalam berbicara soal subjek yang sedang dibahas. Jadi, tapi di sisi lain, waktu awal-awal kan Hotman Paris, terus sejumlah lawyer kan menyatakan ini mereka ini materi gugatannya ini cacat formal nih. Jadi sudah dianggap sebagai wah ini itu bukan hanya akan ditolak tapi tertolak. Nah, itu jadi ya kan ini mungkin saywar. Kayak gitu saywar. Kan buktinya disidangkan. Kita harus terima aja itu. Betul. Disidangkan dan harus dihadapi. Jadi kayak gitu aja. Jadi menurut saya ya sudahlah, jalani aja. Maksudnya nggak usah ngedumel, nggak usah apa, kita jalanin aja gitu. Yang jelas kita berusaha maksimal nanti untuk memberikan penjelasan yang terbaik supaya juga majelis hakim kan bisa melihat fakta ini terang benderang bahwa apa yang didalilkan itu oleh pemohon itu jauh dari kebenaran. Dugaan-dugaan mereka juga jauh dari kebenaran. Dan saya ingin mengakhiri obrolan kita dengan mengutip Mahbub Junaidi, jurnalis senior, mantan jurnalis senior yang dulu tokoh NU ya. Fakta harus dijunjung tinggi seperti mertua. Itu top itu. Harus tetap itu. Jadi semoga ini juga terjadi dalam kasus sidang MK ini. Oke, udah Hasan Nasbi, terima kasih atas obrolannya dan diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.